Dia hanya menjadi perantara. Oke, saya tahu akan ada komentar, berarti kalau begitu Allah butuh kepada perantara. Itu kan ilzamnya Imam Sanusi gitu. La yalzam. Sebelah sana dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zarkasi dari Sumatera. Yang saya mau tanyakan ini mengenai tadi yang telah dipaparkan oleh beliau, Ustadz kita bersama, mengenai kudrot hadisah. Sebagaimana yang saya dengar tadi, kudrot hadisah secara lahiriah itu memang iktisabnya dari kita sendiri. Akan tetapi secara hakikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang masih saya bingungkan ini mengenai kudrot hadisah untuk diistilahkan bahasa Indonesia yang paling mudah untuk disampaikan kepada orang awam. Ini mau kita bahasakan dengan apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin bertanya tentang hakikat kudrot hadisah. Ini kalau kudrot hadisah yang latak sirolaha, ya saya sudah mentaslimi. Tapi yang saya belum taslimi, secara hakikat kudrot hadisah ini diciptakan oleh Allah Ta'ala atau enggak? Karena sebagaimana yang saya mungkin ini secara rasio ya, kalau kudrot hadisah secara hakikat ini enggak dikudroti oleh Allah Ta'ala, akan berkonsekuensi ada sesuatu mungkin yang tidak dikudroti oleh Allah Ta'ala. Dan itu sangat menyalahi aturan kudrot yang tentunya memiliki fungsi umumut ta'aluk. Itu yang pertama. Kemudian konsekuensi yang kedua, kalau toh ini dikudroti oleh Allah Ta'ala, lalu bedanya antara ahlu sunnah dengan kaum jabariyah itu apa? Sedangkan kaum jabariyah mengatakan kita makhluk itu memiliki kudrot hadisah secara nyata, dan itu murni milik kita sendiri. Itu kalau tidak dikudroti oleh Allah Ta'ala. Mungkin demikian dari kami. Qadariyah ya. Qadariyah. Oh iya, Qadariyah. Maaf, kesalahan. Cukup. Aywa. Tambahan, ada tambahan. Silakan. Silakan. Masih nyambung ya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung tadi dari teman kami, menyambung masalah kudrot hadisah. Kalau kita membaca kitab, terkhusus kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam menyikapi tentang kudrot hadisah itu sering mengaitkan dengan yang namanya taklif syar'i. Gini, di dalam permasalahan taklif syar'i sering kita jumpai di dalam kitab-kitab seperti kitabnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani Al-Ajwibah Al-Mardiyah, bahwasanya di dalam syariat itu ada yang istilahnya syariah dohiroh, ada yang istilahnya syariah batinah. Sedangkan yang kita ketahui, contoh atau cerita dari syariah dohiroh dan syariat batinah itu sangat bertolak belakang. Pertanyaannya, pertama, apakah Nabi Muhammad SAW yang dibawa itu hanyalah syariat dohiro, tidak syariat batinah seperti yang kita terima atau yang kita pelajari? Yang kedua, apakah dalam konsep satu hukum dari Allah Ta'ala, seperti tadi ada syariat dohiro, ada syariat batinah, itu dimungkinkan terjadi khulfun, terjadi kontradiksi, seperti contoh-contoh yang sering terjadi antara aulia dan orang-orang yang mukmin yang awam. Terus ketika bisa dikatakan sesuatu itu tidak kontradiksi, kenapa tidak dikatakan kontradiksi? Padahal segala perbuatan yang secara lahiriah menyalahi Quran atau hadis, yang menyalahi syariat dohiro, itu sudah dianggap maksiat. Itu sudah dianggap maksiat. Sesuatu yang dianggap maksiat itu pasti salah. Nah, itu masalah yang mungkin masih berkaitan dengan kudrot hadisah. Itu mungkin sekelumit dari kami. Coba dispesifikkan lagi. Spesifik pertama, apakah dalam syariat ini mungkin ada kontradiksi secara hakiki, melihat ada dua tadi, ada pengistilahan syariat dohiroh dengan syariat batinah. Itu mungkin dari kami. Ya, kami kira maksud dari
Sa'il adalah minta kejelasan tentang kudrat hadisah, Ustaz. Hah? Kudrat hadisah itu posisinya bagaimana? Tadi Iya. ya. Baik. Saya bacakan. Sebenarnya gini, itu kalau mau ditarik cari persamaannya, banyak kesamaannya dengan Asy'ariyah yang kita, dengan mazhab Imam Sanusi yang kita anut. Banyak qawasi mushtarakah, banyak semen-semen perekatnya. Satu, Asy'ariyah yang berpandangan begini semuanya sepakat, dan kalau nggak sepakat namanya bukan Asy'ari, bahwa kuasa itu diciptakan oleh Allah. Satu. Kemudian ketika dia dikatakan memberi dampak itu pun tidak secara mandiri. Mazhab Mu'tazilah al-qudrah muhdasah tu'athir ala sabilil istiqlal. Allah menciptakan potensi dalam diri hamba, kemudian dengan potensi itu dia berbuat secara mandiri gitu loh. Paham maksudnya? Karena mereka punya prinsip al-adal, keadilan. Karena kalau bagi logika Mu'tazilah, kalau kuasa itu tidak memberikan dampak sekali, kemudian nanti diberikan ganjaran atau diberikan siksaan, maka itu bertentangan dengan keadilan Tuhan bagi mereka. Karena itu mereka mengatakan hadama atadzakkaru. Ini yang saya ingat. Mazhab Mu'tazilah berpandangan demikian. Asy'ariyah tidak berpandangan demikian. Mazhab Jabriyah justru menafikan ta'thir, ya kan, mutlak. Makanya justru dengan pandangan yang mengatakan qudrah sama sekali tidak punya ta'thir, kita lebih dekat kepada Jabriyah itu pada akhirnya. Nah, logika yang dikedepankan oleh beliau ini justru ingin membebaskan tuduhan Asy'ariyah bahwa ini jabr muqanna. Ini Jabriyah yang ya tutup-tutupi gitu ya, paham ya? Supaya ini pembahasaannya lebih relevan dengan orang zaman sekarang. Sebenarnya gini intinya Mas, peranan aja gitu loh. Kita punya peranan, punya madkhol. Dan emang seandainya Imam Sanusi dibangkitkan, nih hadir di samping kita. Ya Imam, hal qudral hadisah, al qudral muhdasah laha madkhaliyah kawasaid, yakni kawasaid sebagai perantara. Di mana anna hada yahtajilah hada. Kalau seandainya Imam Sanusi dibangkitkan, punya nggak dia peranan? Peranan. Nih, saya bacakan ya. Grand Syekh Al-Azhar, tadi ada kutipan belum saya bacakan. Annalladzi yahrisul asy'ariyah 'ala inhisarihi fi ma yata'allaq bidzatihi ta'ala min ma'anil 'illiyah huwa ma'nal fa'iliyah. Ketika Asy'ariyah mengatakan bahwa kuasa pemberian ta'thir itu hanya berlaku bagi Allah, Allah sebagai fa'il, sebagai khaliq faqat. Ammal ma'anil ukhra kal ihtiyaj, kebutuhan, bahwa saya kalau pengen hilang rasa haus, saya butuh minum. Artinya minuman ini punya peranan gitu loh. Kal ihtiyaj awit tawaqquf, kebergantungan secara lahiriah. Wa kal ishtirat, seperti pensyaratan. Ya kalau mau sembuh dari diabetes ya jangan makan gula terus gitu loh. Ini lebih diterima sama logika dokter kan sebetulnya. Ketika mereka bekerja kemudian melahirkan resep, kemudian memberikan obat dan lain-lain. Jadi secara sadar atau tidak kita sendiri sebetulnya mengakui itu gitu loh. Obat punya peranan dan tapi mereka yang bilang begini pun, nih Asy'ariyah yang begini pun tidak mengatakan bahwa kuasa itu. Nah tadi nanya apa terjemahan yang pas, qudrah muhdasah, kuasa yang baru, terjemahan harfiahnya begitu. Tapi kalau menerjemahkan secara lebih gampang, kuasa hamba, gitu ya. Asy'ariyah yang mengatakan demikian juga tidak mengatakan bahwa pemberian dampak itu secara ala sabilil istiqlal wa ala sabilil khalq. Beda dengan Mu'tazilah atau Qadariyah yang mengatakan la ala sabil khalq, al abdu khaliqun li af'alihi. Itu nas Mu'tazilah, khaliqun li af'alihi. Kalau Asy'ariyah menyebutkan muktasib. Oke, pasti ada yang nanya, apa bedanya muktasib dengan khaliq? Satu, al-muktasib la ya'lam tafasil af'alihi. Orang yang muktasib tidak mengetahui secara detail perbuatannya, betul nggak? Khaliq mengetahui itu. Al-muktasib la yaf'al ala sabilil istiqlal. Makanya Imam Asy'ari menyebut kata muktasib karena dia ingin mengatakan bahwa
kuasa kita ini kalaupun punya peranan tidak independen. Istiqlal itu independen, tidak mandiri. Dia tetap perlu imdad. Imdad itu artinya pemberian dampak dari kuasa Tuhan juga pada akhirnya. Pada akhirnya itu mazhab ini itu sebetulnya kenapa saya menyajikan pendapat ini, karena ini cocok lirraddi alal khasam. Sama halnya seperti gini Mas Saudara, mazhab takwil dengan tafwid. Min haitsul i'tiqad atau mana taqiduhu nahnu, berdasarkan apa yang kita yakini, saya sendiri lebih condong pada mazhab tafwid. Tapi kalau Anda berhadapan dengan mujassimah, Anda mazhab takwil kan? Jadi ada mazhab untuk liilzamil khasam. Imam Haramain dalam salah satu kitabnya, Imam Sanusi juga menyinggung itu, mengisbat adanya ta'thir. Terus Imam Sanusi mengatakan, itu mimbab ilzamil khasam gitu ya, untuk membungkam lawan. Karena sekarang kita hidup di era lawan-lawan bicara kita itu gak bakal nerima akidah kayak tadi itu. Buat apa kalau begitu, kalau gak ada pemberian dampak? Oke, kita katakan, pemberian dampak secara lahiriah dalam arti dia punya peranan, tapi tidak mandiri. Pemberian dampak itu pun bukan dari dirinya sendiri pada akhirnya. Ini Tuhan juga. Ya udah selesailah sudah ya. Sama seperti pada akhirnya. Qasya mushtaraknya begitu. Ammal ma'anil ukhra kal ihtiyaj wa kat tawaqquf wa kal isyrat wa kulluha mimma yantami li ma'na al-ilya bi suratin aw ukhra fala ba'sa fi ma yara al-asyairah an tudaf ila al-hawadis anfusiha. Dinisbatkan kepada makhluk. Penisbatan secara kasab bukan secara penciptaan. Tadi kalau ditanya apa bedanya kudratul abad dengan kudrah al-qadimah, ya itu tadi. Kudrah abad itu hanya kasab dalam arti dia menampakkan, tidak secara mandiri. Dia hanya menjadi perantara. Oke, saya tahu akan ada komentar, berarti kalau begitu Allah butuh kepada perantara. Itu kan ilzamnya Imam Sanusi gitu. La yalzam. Qad la yalzam. Imam Ghazali, Anda percaya nggak? Imam Ghazali mengakui ide tentang wasatoh atau keperantaraan itu. Ayo. Mau dilanjut nggak? Apa udah? Cukup? Oke. Imam Al-Ghazali yang sering dikatakan mengingkari al-iliyah atau mengingkari kausalitas dan tidak benar. Kalau Imam Ghazali dikatakan mengingkari kausalitas itu tidak benar. Saya menjumpai beberapa kali dosen-dosen di Indonesia itu, Al-Ghazali itu mengingkari kausalitas. Enggak. Imam Ghazali itu hanya mengingkari keterkaitan antara sesuatu yang diduga sebagai sebab dan akibat dengan keterkaitan yang pasti. Tapi beliau tidak mengingkari kaidah yang mengatakan likulli musabbab labuddalahu min sabab. Likulli labudda min murajjih. Harus ada murajjih. Beliau tidak mengingkari itu. Dia mengingkari hubungan air makanan dengan kenyang, keterkaitannya pasti. Itu beliau ingkari. Api dengan membakar itu pasti, itu beliau mengingkari. Tapi tidak mengingkari hukum rasional yang mengatakan di mana ada akibat pasti ada sebabnya. Itu perlu dicatat ya. Imam Ghazali tidak mengingkari kausalitas. Banyak tuh dosen pemikir-pemikir akademisi yang liberal yang menuduh Imam Ghazali sebab keterbelakangan umat gitu ya, karena mengingkari kausalitas. Anda la tafham la Ghazali wala al-Asy'ariyah. Uskut. Ini Imam kutipan pendek dari Tahafutul Falasifah. Dengar. Wa hadza mimma nunkiruhu. Ini yang kami ingkari. Ingkari maksudnya tadi al-irtibat ad-daruri. Keterkaitan yang pasti antara apa yang juga sebagai illah dengan ma'lul itu beliau mengingkari. Bal naqul, tapi kita katakan fa'ilul ikhtiraq, bahwa yang menjadi agen, fa'il itu terjemahan bahasa ini agen, tapi menjadi pencipta lah ya. Menjadi pencipta keterbakaran huwallahu ta'ala. Ini semua mahal ittifaq bainal asy'ariyah. Termasuk asy'ariyah yang tadi dikatakan punya tafsir, enggak, Allah al-khaliq, alal haqiqah. Wal 'abd muktasib. Bas muktasib. Al-khaliq fa'ilul ikhtiraq huwallah. Maaf, bukan ihtiraq, afwan. Udah agak malam, saya udah agak error. Imma biwasatotil malaika, imma dengan perantara malaikat. Tuh, lihat. Allah nggak butuh malaikat kan sebetulnya kan, tapi itu sistem kehidupan yang Allah berlakukan di alam semesta ini.
au bi ghairi wasata, atau tanpa perantara. Wa amman nar, adapun api, wahia jamad fala fi'la laha, tidak punya perbuatan. Kata Syekh Ahmad At-Thayyib ketika mengutip perkataan Al-Ghazali dalam Tahafut tadi, beliau mengatakan, wa natasa'al, kita ingin bertanya, madza ya'ni ayyakuna Allah Ta'ala fa'ilan biwasatatil malaikah? Apa maksudnya Allah itu berbuat dengan perantara malaikat? Kata beliau, alaysa ma'na annal ma'lul mutawaqqifun ala hadhil wasata? Bukankah itu artinya akibat itu bergantung kepada perantara itu? Wa anna hadhil wasatah dakhilatun dimna nizamil illa wal ma'lul, dan perantara ini itu masuk dalam rangkaian sistem hukum sebab akibat. Wa annaha yatawaqqafu 'alaihal ma'lul biwajhim ma minal wujuh, dan dia bergantung, wa annaha yatawaqqafu 'alaiha, dan sebab itu menjadi bergantung kepada akibat itu menjadi bergantung kepada perantaranya dengan cara tertentu. Maksudnya begini, kesimpulannya saya kira sudah lelah semuanya ya. Kesimpulannya, Asy'ariyah yang mengatakan seperti tadi hanya ingin mengatakan bahwa ada hubungan antara yang Anda sebut sebagai akibat dan sebab itu. Hubungannya itu bukan bainal khaliq wal makhluk, begitu loh. Karena al-khaliq itu hanya Allah saja, tapi hubungan dalam arti ini butuh sama ini syaratnya harus ada ini begini. Karena Allah menetapkan alam semesta ini dengan sistem tertentu. Bukan karena dia butuh kepada sistem atau perantara itu, tapi dia menghendaki itu. Dan keterkaitan itu pun gak bersifat pasti. Karena Asy'ariyah yang mengatakan begitu pun gak mengatakan bahwa al-abdu khaliqun li af'alihi atau li maqduratihi. La. Semuanya sepakat al-khaliq huwa Allah, walakin al-'abd muktasib. Muktasib dalam arti mengupayakan, menampakkan secara lahiriah. Saya bisa memberikan dampak secara lahiriah dalam arti bukan menciptakan perbuatan ini, tapi hanya sebatas menampakkan, dan ada keterkaitan antara kuasa saya dengan ini. Ini punya madkhol untuk terlahirnya ini, gitu loh, paham ya? Kalau ini saya tempelin ke muka orang, kemudian lahir ini punya madkhol. Ini syarat litahaqquq al-jarah, gitulah, terlahirnya penyakit. Tapi apakah dia memberikan dampak dengan dirinya sendiri? La ahad minal asy'ariyah. Tidak ada satupun asy'ariyah yang mengatakan begitu, bahwa ini memberikan dampak dengan dirinya sendiri, atau memberikan dampak ala sabilil istiqlal biquwatil muda'ah. La ahad. Tapi pandangan yang beliau tawarkan ini, maksud saya apa? Cocok kalau Anda berdiskusi dengan orang yang nalarnya kayak tadi. Dia nggak bisa nerima konsep Tuhan aja yang berikan dampak, alam nggak ada sama sekali. Li ilzamil khasam, tanpa menodai akidah tauhidul af'al. Tetap Allah yang berbuat, Allah yang khaliq, yang menciptakan. Tapi itu tidak menafikan bahwa manusia punya peranan, api punya peranan, air punya peranan, pisau punya peranan, tapi itu tidak pasti, melainkan berdasarkan kebiasaan saja. Min haitsul adah. Oh, kalau sudah min haitsul adah, khalas. Imam Sanusi, ya Imam, hal muttafiq ala hadzal qaul, sepakat dengan kapan ini? Saya yakin sepakat beliau. Apalagi kalau kita berhadapan dengan orang-orang ateis gitu. Khalas, istamil, pakai aja kira-kira gitu ya. Allahu a'lam. Walhasil ini umur ijtihadiyah. Ya. Dalam akidah ada umur ijtihadiyah, umur yang hal-hal yang bersifat ijtihadi yang tidak menjadikan seseorang kafir ataupun mubtadi. Kalau Asy'ariyah yang mengatakan tadi itu dikatakan enggak, itu kuasa memberikan dampak secara ala sabilil infirad wal istiqlal, khalas huwa mubtadi. Tapi kan enggak ada. Mirip dengan Mu'tazilah, kalau begitu sudah selesai, enggak. Itulah karakter Asy'ariyah, tidak melepaskan peranan kuasa ilahi hatta dalam versi yang mendekati Mu'tazilah sekalipun. Dalam proses terlahirnya gitu loh. Dia tidak mengetukan quwwah muda'ah, tapi qudrah taktasib. Qudrah yang mengupayakan, menampilkan, menjadi perantara, menjadi syarat secara lahiriah, tapi tidak memberikan ta'thir alal haqiqah. Bas.
Hada ma yumkin an naqulahu wa nuwaddihahu. Nah. Oh, sama itu tadi syariat apa? Saya terus terang belum begitu paham. Itu bapaknya udah nungguin dari tadi. Enggak usah dijawab lah ya. Nggak usah, Udah santri di sini aja yang Iya, jawab, iya. jangan saya. Ya begitu. Itu. Silakan.